Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandra Febri Prabekti dengan nomor induk mahasiswa 059 3SD kelas 4B. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani anggota kelompok saya. Yang pertama Faisal Nur Ilmi dengan NPM 099, Dinda Setianingrum dengan NPM 078, Ahdina Liza Septiana dengan NPM 075, Meli Apriliani dengan NPM 051, dan Dila Amalia Sari dengan NPM 149. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi teknik analisis data penelitian korelasional. Pengertian korelasi. Korelasi adalah satu atau beberapa teknik dari analisis data yang memiliki sifat kuantitatif, kemudian memiliki dua variabel atau lebih, maka dapat dikatakan berkorelasi jika ada perubahan pada salah satu variabel yang diikuti dengan perubahan reguler pada variabel tersebut, baik dalam arah positif maupun arah negatif. Sedangkan penelitian korelasional adalah penelitian yang menentukan hubungan dan juga derajat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa mempengaruhi variabel dengan cara yang tidak memungkinkan variabel untuk dimanipulasi. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengetahui besarnya variasi pada satu atau lebih faktor lain dengan menggunakan koefisien korelasi Suryabrata 2018. Dalam konteks tujuan ini, penelitian korelasi dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, penelitian korelasional bertujuan untuk memahami hubungan antara sifat atau karakteristik seseorang. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Kemudian yang kedua, peninjauan masalah. Peninjauan masalah menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, dan penentuan dugaan sementara. Kemudian yang ketiga, merancang penelitian. Tahap di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Penentuan sampel. Sampel secara sederhana dapat dikatakan sebagai dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti yang mewakili populasi tersebut. Sugiono menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang kelima, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Yang keenam yaitu analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Teknik korelasi bivariat dalam penelitian korelasional sesuai dengan jenis datanya. Yang ketujuh, menyusun laporan. Laporan termasuk di dalamnya simpulan yang berisi tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca secara ringkas dan padat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempunyai beberapa ciri utama yang dapat membedakannya dengan tipe penelitian yang lain. Menurut Muri Yusuf, ada beberapa tipe utama penelitian. Baiklah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teknik analisis data penelitian korelasional. Kelebihannya yaitu yang pertama, memungkinkan peneliti untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, sederhana dan cepat untuk dilakukan. Dan yang ketiga, biaya rendah dibandingkan penelitian lainnya. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan apakah hubungan antara variabel
variabel adalah sebab akibat atau hanya korelasi. Yang kedua, kemungkinan tidak mewakili populasi yang lebih luas. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam menjelaskan variabel di dependent dan independent. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.